Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Susanti, NPM 18166069. Saya dari PGSD 5B STKIP PGRI Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya di SD Negeri 14 Waiserdang, Mesuji. Observasi yang saya lakukan yaitu observasi di sekolah dasar kelas rendah, yaitu kelas 2 SD. Observasi ini dilakukan 2 kali. Yang pertama pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 2 siang sampai dengan selesai dengan wali kelas 2 yaitu Ibu Heni Ernawati SPD yang berumur 36 tahun. Dan observasi yang kedua yaitu pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 pagi sampai dengan selesai dengan 2 peserta didik yang bernama Dinda Najwa Egistia dan Guslehan Habibi selaku peserta didik kelas 2 SD yang berusia 8 tahun. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan hasil observasi. Yang pertama yaitu hasil observasi dengan guru. Poin pertama, tahap perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan guru kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang yaitu menyiapkan RPP, menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan media atau alat peraga dalam pembelajaran jika membutuhkan. Yang terakhir yaitu absensi peserta didik. Yang poin kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang yaitu sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013, selalu berpatokan atau sesuai dengan RPP yang telah dibuat guru, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap pelaksanaan pembelajaran sebelum COVID-19 yaitu pada tahap pendahuluan, guru mengajak siswa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, mengabsen siswa, menyanyikan lagu wajib, mengulas pembelajaran kemarin, dan menyampaikan tema yang akan dipelajari hari ini. Dan pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi peserta didik. Dan pada tahap penutup, guru selalu bertanya kepada peserta didiknya, apakah ada yang belum dipahami? Jika ada yang belum paham, maka guru tersebut mengulangi pembelajarannya yang belum dipahami peserta didik. Dan selanjutnya menyimpulkan materi pembelajaran dan yang terakhir bersiap-siap doa pulang. Sedangkan pada tahap pembelajaran sesudah COVID-19 yaitu guru mengirim pesan kepada peserta didik melalui WhatsApp, guru menyuruh peserta didik mandi, sarapan pagi sebelum belajar, berdoa, lalu peserta didik disuruh membaca materi yang akan dibahas. Lalu mengerjakan tugas, setelah selesai dikirim lewat WhatsApp pribadi guru tersebut. Dan poin ketiga yaitu metode atau strategi yang digunakan guru kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang dalam pembelajaran, yaitu metode yang digunakan oleh guru kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Poin yang keempat, pendekatan yang dipakai oleh guru pada peserta didik kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang yaitu pendekatan yang sesuai dengan RPP yang dibuat, yaitu pendekatan saintifik. Poin yang kelima yaitu media pembelajaran yang digunakan guru kelas 2 di SD Negeri 14 Waiserdang yaitu media pembelajaran yang digunakan guru kelas 2 yaitu menurut narasumber adalah menggunakan media cetak seperti buku, terus media alat peraga menggunakan simpai, bola, kertas origami untuk digunakan membuat kapal layar dan gambar. Sedangkan untuk situasi pandemi COVID-19 ini, guru menggunakan media handphone Android dan buku siswa atau buku guru.
Poin yang keenam yaitu cara guru memahami kemampuan belajar peserta didik kelas 2 SD dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu caranya melihat daya tangkap siswa, anak tersebut aktif atau tidaknya dalam proses pembelajaran dan saat penugasan. Sedangkan cara guru memahami belajar peserta didik di kelas 2 dalam kegiatan belajar mengajar sesudah COVID-19 ini yaitu dengan cara memberikan suatu soal, kemudian dilihat jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru. Lalu, waktu pengumpulannya pada guru melalui WhatsApp pribadinya. Dan poin yang ketujuh yaitu kendala yang dihadapi oleh guru saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan solusinya. Kendala yang dihadapi oleh guru sebelum COVID ini yaitu terdapat siswa yang belum bisa membaca. Solusinya yaitu memberi perhatian lebih kepada anak tersebut secara individual, seperti guru melatih membaca dan selalu menjalin komunikasi kepada orang tuanya. Dan kendala pembelajaran yang sesudah COVID ini yaitu terkendala susah sinyal karena di sini daerah pedesaan. Dan yang selanjutnya yaitu ada siswa yang tidak mempunyai kuota internet dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Solusi yang diberikan guru yaitu guru menyarankan peserta didik yaitu menebeng tempat teman atau tetangga terdekatnya yang mempunyai kuota dan handphone Android. Kemudian jika tetap tidak ada, maka guru menyarankan kepada orang tua untuk mengambil tugas di sekolah. Poin yang ke-8 yaitu teknik evaluasi yang dilakukan guru kelas 2 di SD Negeri 14 Y Serdang, yaitu ketika pembelajaran berakhir dengan melakukan tanya jawab kepada siswa, kemudian dilanjutkan penugasan secara tertulis seperti memberikan soal atau tugas kepada peserta didiknya. Sedangkan teknik evaluasi yang saat pandemi ini yaitu dengan melihat jawaban tertulis siswa dari tugas yang diberikan guru lewat handphone dan melihat dari video ketika siswa mendapat tugas memperagakan sesuatu. Dan poin yang ke-9 atau yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang ada di kelas 2 di SD Negeri 14 Y Serdang, yaitu sebelum COVID-19 guru mudah untuk mengetahui atau memahami karakter atau kemampuan siswa. Kelebihan pembelajaran sesudah COVID ini atau pembelajaran jarak jauh tidak ada, sedangkan kekurangannya terkadang ada siswa yang tidak mengumpul tugas dan yang diberikan guru dan menyampaikan materi pembelajaran sulit diterima oleh peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan peserta didiknya. Poin yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kelas 2 sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu kegiatan dilakukan oleh peserta didik kelas 2 sebelum COVID, yaitu bermain di halaman sekolah terlebih dahulu. Ketika lonceng berbunyi, peserta didik baris di depan kelas, kemudian bersalaman dengan ibu guru lalu masuk kelas dengan tertib. Sedangkan sesudah COVID ini, peserta didik mandi terlebih dahulu, sarapan pagi, lalu menyiapkan peralatan belajar dan handphone untuk belajar. Poin yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kelas 2 saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu sebelum COVID, siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai, menyanyikan lagu wajib nasional, setelah itu mempersiapkan alat untuk dalam pembelajaran dan mendengarkan guru menjelaskan pembelajaran dengan sampai selesai, kemudian mengerjakan soal. Sedangkan yang dilakukan oleh peserta didik sesudah COVID-19 ini yaitu berdoa, membuka buku, membaca materi pembelajaran, dan jika tidak paham ditanyakan kepada guru melalui WhatsApp pribadi, mengerjakan soal, dan jika sudah selesai dikerjakan maka dikumpul melalui WhatsApp pribadi guru tersebut. Poin yang ketiga yaitu media yang ibu guru gunakan saat proses pembelajaran, yaitu guru menggunakan buku tema atau buku siswa, simpai, kertas origami untuk membuat kepala layar, bola,
dan media berupa gambar. Sedangkan media yang digunakan saat pandemi ini yaitu handphone dan buku siswa. Poin yang keempat yaitu yang peserta didik rasakan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu ketika belajar di kelas, siswa merasa senang karena gurunya baik, lemah lembut, dan penyampaian materinya mudah dipahami oleh peserta didik. Sedangkan ketika daring atau pembelajaran jarak jauh, anak sedikit merasa tidak nyaman dan merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar. Poin yang kelima yaitu selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan daring, tugas apa yang diberikan guru kepada peserta didik, yaitu seperti praktik bermain simpai, membuat kapal pesiar menggunakan kertas origami, berhitung, bernyanyi, membaca, praktek mendorong bola, dan mengamati benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Poin pertama, tahap perencanaan pembelajaran. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru kelas 2 di SD Negeri 14 Wai Serdang dengan membuat RPP, menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan alat peraga atau media yang akan digunakan, dan absensi siswa sudah baik. Hal ini sesuai dengan komponen pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan dengan membuat perangkat pembelajaran. Setiap guru wajib membuat RPP dalam tahap perencanaan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Serta dalam tahap perencanaan pembelajaran, guru harus menyiapkan materi dan media pembelajaran yang akan digunakan. Sebagai guru, hendaknya harus menguasai bahan ajar dan guru memiliki pengetahuan tentang pemilihan media, karena tidak semua media itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Maka guru harus memperhatikan prinsip pemilihan media, seperti prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran menurut SAUD tahun 2009 halaman 97. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan dalam tahap persiapan pembelajaran yaitu menyiapkan absensi siswa, karena pada umumnya kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik pada tingkat kelas menjadi tanggung jawab wali kelas. Yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 2 di SD Negeri 14 Wai Serdang dengan menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum 2013, yaitu selalu berpatokan dengan RPP yang telah dibuat guru, dan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah baik karena sudah sesuai dengan perkembangan anak usia dasar kelas 2 SD dan perkembangan kognitif anak. Menurut modul yang saya kutip dari karya Bapak Dian Andesta MPD yang berjudul Observasi Pembelajaran di Sekolah Dasar, yaitu pada proses penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, pemahaman tentang perkembangan kognitif anak usia dasar sangat penting untuk menjadi acuan dalam rangka pendidikan dan mengajar. Yang selanjutnya yaitu pendekatan atau strategi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yaitu strategi pembelajaran mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, atau bisa disebut yaitu strategi pembelajaran kontekstual, di mana hal tersebut sesuai dengan analisis kemampuan anak kelas 2 SD, yaitu pembelajaran yang berbasis alam atau lingkungan sekitar sangat relevan dengan fase ini, karena anak membutuhkan lingkungan belajar di lingkungan terbuka supaya tidak jenuh dan bosan. Karena menurut teori Piaget, pemikiran anak usia dasar disebut pemikiran operasional konkret. Menurut Desmita tahun 2015, makna operasional konkret yang dimaksud anak sudah dapat memfungsikan akal untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat
konkret atau nyata. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Untuk menurutnya yaitu kurang baik, karena untuk penggunaan metode ceramah akan membuat peserta didik bosan dalam proses kegiatan belajar mengajar, karena pada usia 7-8 tahun anak bisa fokus mengaitkan pembelajaran dengan durasi yang hanya sekitar 2-3 jam. Selebihnya, anak akan merasa lelah, ngantuk, cenderung mencari aktivitas bermain. Anak sudah bisa belajar dengan nuansa formal, tetapi masih membutuhkan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran untuk anak kelas 2 yaitu seperti bermain sambil belajar atau berbasis permainan game. Sedangkan pendekatan yang digunakan guru kelas 2 yaitu pendekatan saintifik, yaitu kurang maksimal, karena pada usia dasar kelas 2 masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari guru. Jadi, selain pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran, guru harus menggunakan pendekatan individual, karena berdasarkan teori kebutuhan anak usia dasar kelas 2, anak masih membutuhkan yang namanya kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, dan kebutuhan akan rasa harga diri. Poin yang keempat yaitu media pembelajaran. Dalam guru menggunakan media pembelajaran di kelas 2 SD Negeri 4 W Serdang sudah baik, sesuai dengan materi pembelajaran dan kemampuan kognitif peserta didik. Guru menggunakan media pembelajaran berupa buku siswa, simpai, kertas origami digunakan untuk membuat kapal layar, bola, dan menggunakan media gambar. Sedangkan media yang digunakan guru saat pandemi yaitu handphone dan buku siswa. Menurut H. Malik dalam Arsyad tahun 2002 halaman 15 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. Demikian menurut teori kognitif Piaget, pemikiran anak usia dasar disebut pemikiran operasional konkret. Menurut Desmita tahun 2015, makna dari operasional konkret yang dimaksud adalah kondisi di mana anak-anak yang sudah memfungsikan akal untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Yang poin kelima yaitu teknik evaluasi. Teknik evaluasi pembelajaran kelas 2 SD Negeri 14 W Serdang sudah baik, yaitu ketika akhir pembelajaran guru melakukan tanya jawab kepada siswa, kemudian dilanjutkan dengan penugasan secara tertulis seperti memberi soal-soal kepada peserta didik. Sedangkan teknik evaluasi saat COVID-19 atau pembelajaran jarak jauh ini yaitu melihat jawaban tertulis siswa dan tugas yang diberikan guru, dan melihat video siswa dalam praktek seperti menyanyi, melakukan kegiatan yang ada di buku tema siswa. Hal ini adalah salah satu yang sangat penting untuk mengetahui dan dipahami dari perkembangan anak usia dasar dari aspek kognitifnya. Menurut Ngalim Purwanto tahun 2006 menjelaskan tentang tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data pembuktian akan menunjukkan despri di mana tingkat kemampuan dan penghasilan siswa dan mencapai tujuan karakter. Poin yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi dan solusinya pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kendalanya yaitu yang dihadapi guru, terdapat siswa yang belum bisa membaca. Solusinya
yaitu dengan cara memberikan perhatian kepada anak tersebut secara individual, seperti diajarkan atau melatih membaca dan selalu menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Ada beberapa aspek solusi yang harus dilakukan guru mengatasi kendala tersebut, yaitu yang pertama, jangan menghukum anak karena ketidakmampuannya. Yang kedua, yaitu guru selalu mencintai dan selalu memotivasinya. Yang ketiga, yaitu memberi pengajaran membaca dengan sabar. Yang terakhir, yaitu guru selalu menjalin kerjasama atau komunikasi dengan orang tuanya. Karena menurut analisis kebutuhan anak usia dasar kelas 2 masih bergantung pada orang lain, seperti kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, dan kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, kendala yang dialami saat pandemi yaitu kendala susah sinyal karena berada di daerah pedesaan. Ada siswa yang tidak memiliki kuota internet dan beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Solusinya yaitu guru menyarankan peserta didik untuk menebeng tempat teman atau tetangga terdekatnya yang memiliki handphone atau internet. Ya, jika tidak ada, maka guru menyarankan kembali kepada orang tuanya untuk mengambil tugas di sekolah. Kendala selanjutnya yaitu peserta didik tidak mengumpul tugas dan yang diberikan oleh guru. Solusinya yaitu dengan selalu menjalin komunikasi kepada orang tua peserta didik, karena dalam pembelajaran jarak jauh sangat membutuhkan peran orang tua. Dengan guru memberitahukan komunikasi dengan orang tua peserta didik melalui WhatsApp bahwa anak tersebut belum mengirimkan tugasnya, karena berdasarkan analisis kebutuhan anak sekolah dasar kelas 2 masih membutuhkan orang lain dalam mengetahui kebutuhannya. Yang kendala selanjutnya yaitu yang dialami saat pembelajaran jarak jauh, yaitu peserta didik sulit menerima pembelajaran. Peserta didik sedikit merasa tidak nyaman dan merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar. Solusinya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara seorang guru harus lebih kreatif menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti peserta didik. Seperti mengirimkan video tentang materi pembelajaran yang menarik seperti peserta didik, dan terkadang memberi tugas berupa video tentang bernyanyi dan praktik. Karena pada dasarnya berdasarkan analisis kebutuhan anak usia dasar yaitu kebutuhan akan aktualisasi. Pada usia 6-9 tahun, anak sangat cepat tertarik dengan sesuatu yang unik dan menyenangkan seperti bermain sambil belajar. Menurut pendapat Edward Gardner dalam Salim Anitayus tahun 2011 halaman 18-19 mengemukakan masa anak merupakan masa terdirinya peningkatan perkembangan kecerdasan dari 50% menjadi 80%. Serta berdasarkan analisis kemampuan anak usia 8 tahun kelas 2 SD, yaitu pada anak usia 7-8 tahun anak bisa fokus mengikuti pembelajaran dengan durasi yang hanya sekitar 2-3 jam. Selebihnya anak akan merasa lelah, mengantuk, dan cenderung mencari aktivitas bermainnya. Anak sudah bisa belajar dengan nuansa yang formal tetapi masih membutuhkan belajar yang menyenangkan seperti belajar berbasis bermain seperti game. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kegiatan observasi ini dilakukan pada kelas 2 di SD Negeri 14W Serdang Mesuji. Observasi ini saya lakukan dengan narasumber Ibu Hendrawati, SPD, selaku wali kelas 2 SD, dan 2 peserta didik yang bernama Najwa Dinda Egistia dan Guslehan Habibi selaku peserta didik kelas 2. Berdasarkan data yang terkumpul dalam observasi yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik.
Sebelum mengajar, guru membuat RPP, menyiapkan materi pembelajaran, dan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, dan selanjutnya menyiapkan absensi siswa. Karena hal tersebut sesuai dengan komponen pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan dengan membuat perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik, karena sesuai dengan pelaksana pembelajaran dengan kurikulum 2013, yaitu selalu berpatokan dengan RPP. Ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Strategi pembelajaran yang digunakan guru di SD tersebut sudah baik. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan usia dasar kelas 2 SD dan teori kognitif Piaget. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang baik karena dalam kegiatan belajar guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk penggunaan metode ceramah akan membuat peserta didik mudah bosan karena kelas 2 SD bisa terfokus mengikuti pembelajaran dengan durasi hanya 2-3 jam. Selebihnya, anak akan merasa cenderung bosan, terus mencari aktivitas bermainnya. Anak membutuhkan pembelajaran yang bernuansa menyenangkan seperti metode belajar sambil bermain. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru kurang maksimal karena guru menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan analisis kebutuhan anak usia sekolah dasar kelas 2 SD. Anak masih membutuhkan yang namanya kebutuhan akan rasa aman, rasa kasih sayang, dan akan harga diri. Jadi pendekatan individual yang cocok digunakan untuk kelas 2 dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran yang digunakan guru di SD tersebut sudah baik, sesuai dengan materi pembelajaran dan kemampuan kognitif peserta didik, serta teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik, karena dalam evaluasi pembelajaran selalu menyesuaikan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar kelas 2 SD. Dan untuk saran, berdasarkan observasi terkait pembelajaran kelas 2 sekolah dasar yang diperoleh peneliti di lapangan, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu yang pertama, sebagai tenaga pendidik yang harus memiliki kompetensi yang unggul harus lebih kreatif lagi. Karena kompetensi unggul dan kreativitas yang dimiliki guru akan berdampak terhadap proses pembelajaran untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saran bagi peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuannya, maka kalian harus selalu semangat dan pantang menyerah dalam keadaan belajar mengajar apapun dilaksanakan, karena pendidikan sangat penting untuk kalian. Sekian pemaparan hasil observasi yang saya lakukan. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.